5 in the morning, pop shells for a living and berry gon' smell blood trail every minute rogue wave and you niggas no fair. When I hit 'em every time I see it big, I don't hesitate to kill 'em. Ain't nobody give a fuck about a rule. Either get diplomas of a two. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi, NIM saya 0603 52 10 31. Saya akan membahas tokoh filsuf Islam yang bernama Al-Razi. Al-Razi mempunyai nama lengkap Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya. Al-Razi lahir di Rey, sebuah kota tua yang dulu bernama Roge, dekat Teheran, Republik Islam Iran, pada tahun 865 Masehi. Dalam perjalanan karirnya, Al-Razi terkenal sebagai seorang dokter yang dermawan, penyayang kepada pasien-pasiennya. Karena itu, ia sering memberikan pengobatan cuma-cuma kepada orang-orang miskin. Karena reputasinya di bidang kedokteran ini, Al-Razi pernah diangkat menjadi kepala rumah sakit Rey pada masa pemerintahan Gubernur Al-Mansur Ibnu Hisham. Lalu ia dipindahkan ke Baghdad dan memimpin rumah sakit di sana pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'tafi. Disiplin ilmu Al-Razi meliputi ilmu falak, kimia, kedokteran, dan filsafat. Ia lebih dikenal sebagai ahli kimia dan ahli kedokteran dibanding dengan filosof. Ia juga rajin menulis dan membaca, yang kemudian membuatnya penglihatannya melemah. Anehnya, ia menolak untuk diobati dan mengatakan bahwa hal itu akan sia-sia karena sebentar lagi ia akan meninggal. Pemikiran Al-Razi. Filsafat Al-Razi terkenal dengan ajaran 5 yang kekal, yakni Al-Bari Ta'ala atau Allah Ta'ala, Al-Nafs Al-Kuliyat atau jiwa universal, Al-Hayyu Al-Ula atau materi pertama, Al-Makan Al-Muthaq atau tempat atau ruang absolut, dan Al-Zaman Al-Muthaq atau masa absolut. Menurutnya, 2 dari 5 yang kekal itu hidup dan aktif, yaitu Allah dan Ruh. 1 di antaranya tidak hidup dan tidak pasif, yakni materi. 2 lainnya tidak hidup, tidak pasif, dan tidak pula pasif, yakni ruang dan massa. Menarik dari tokoh Al-Razi adalah pendidikan yang diperoleh dari Hunain bin Ishaq menghantarkannya menjadi manusia produktif, bahkan produktivitasnya melebihi guru yang terutama di bidang medis. Hubungan tokoh dengan psikologi. Al-Razi mempunyai berbagai karya, satunya adalah tulisan dan kini menjadi buku pembelajaran untuk mempelajari ilmu ruh dan jiwa, dan menjadi buku referensi untuk mempelajari ilmu psikologi. Buku tersebut berjudul Ruh dan Jiwa, menjawab filosofis dan perspektif Islam yang diterjemahkan oleh Haji Mukhtar Zuhaini dan Joko S. Kahar. Di dalam buku ini dijelaskan aliran-aliran filsafat Yunani dan memberikan bukti bahwa besar tentang perkembangan etika sejak abad 6 sampai abad 12 Masehi. Terima kasih. Perkembangan filsafat di dunia Islam kemudian menimbulkan apa yang kita kenal sekarang sebagai filsafat Islam tampak nyata setelah bangsa Arab Muslim berjumpa dengan kebudayaan dan peradaban-peradaban bangsa-bangsa di sekitarnya. Ilmu filsafat yang lebih mengerucut lagi, kata Islam menjadi penanda bahwa dasar pencarian kebenaran adalah hal-hal yang diajarkan dalam Islam, juga dasar-dasar agama Islam itu sendiri. Al-Farabi mempunyai nama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Muhammad, berasal dari kota Turki, lahir di Wasij, distrik Farab, yang sekarang bernama kota Atrar, pada tahun 257 Hijriah. Ia menguasai 70 bahasa serta ahli dalam banyak hal. Al-Farabi dikenal sebagai filsuf Islam terbesar, yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang keilmuan dan memandang filsafat secara utuh dan menyeluruh, serta mengupasnya secara sempurna. Pemikiran-pemikiran Al-Farabi. Yang pertama ada emanasi. Emanasi diambil dari bahasa Yunani yang berarti ematio, yang berarti prinsip pertama atau realitas pertama, atau biasa disebut sebagai Tuhan. Dalam filsafat emanasinya tersebut, Al-Farabi mencoba menjelaskan bagaimana banyak bisa timbul dari yang satu. Tuhan bersifat maha satu, tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak, maha sempurna dan tidak berhajat pada apapun. Yang kedua ada ketuhanan. Al-Farabi mengompromikan antara filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme, yakni al-maujud al-awal atau wujud pertama, sebagai sebab pertama bagi segala hal yang ada. Konsep ini tidak bertentangan dengan keesaan yang mutlak dalam ajaran Islam. Yang ketiga ada kenabian.
Al-Farabi merupakan filsuf muslim pertama yang mengemukakan filsafat kenabian secara lengkap. Filsafat ini didasarkan kepada psikologi dan metafisika yang erat hubungannya dengan ilmu politik dan etika. Menurutnya, manusia dapat berhubungan dengan akal fa'al atau Jibril melalui dua cara, yakni penalaran atau renungan pemikiran dan imajinasi atau inspirasi. Yang keempat, mengenai jiwa. Sedangkan mengenai jiwa, menurut Al-Farabi, jiwa manusia beserta materi asalnya memancar dari akal ke-10. Jiwa adalah jauhar rohani sebagai forum jasad. Kesatuan keduanya merupakan kesatuan secara eksiden, yang artinya masing-masing keduanya mempunyai substansi yang berbeda dan binasanya jasad tidak membawa binasa pada jiwa. Jiwa manusia disebut dengan al-nafs, al-natikah, berasal dari Arab ilahi, sedangkan jasad berasal dari alam khalq, berbentuk, berupa, dan berkadar dan bergerak. Jiwa ini diciptakan ketika jasad siap menerimanya. Filsafat Islam sebagaimana dipahami oleh para filosof muslim klasik dimaknai sebagai pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Hakikat segala sesuatu di sini termasuk juga tentunya tentang jiwa. Senada dengan hal tersebut, psikologi juga pada awalnya dimaknai sebagai kajian tentang jiwa. Peran strategi filsafat Islam dalam kajian psikologi. Yang pertama ada menjaga kesinambungan kajian psikologi dalam Islam. Yang kedua, dengan menggunakan Turats, filsafat Islam sebagai pintu masuk akan memungkinkan munculnya disiplin psikologi yang benar-benar utuh dan memiliki identitas yang jelas. Yang ketiga, dengan melibatkan filsafat Islam dalam kajian psikologi akan dimungkinkan adanya akselerasi dalam pengembangan psikologi Islam. Dan yang terakhir, dalam kajian filsafat Islam kiranya akan membuat psikologi Islam menjadi disiplin yang memandang jiwa lebih komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Ansarullah dari Prodi Psikologi dengan NIM 0603 521 033. Kali ini saya akan membahas tentang Ibnu Maskawai. Mempunyai nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Maskawai. Beliau lahir di kota Rey, Iran pada tahun 330 Hijriah atau 9041 Masehi. Filosofi yang satu ini memang tidak banyak diketahui oleh orang. Ada yang menduga dia penganut Syiah. Indikasi ini didasarkan pada pengabdiannya kepada sultan dan wazir-wazir Syiah dalam masa pemerintahan Bani Buai. Ketika Sultan Ahmad Ad-Dud Al-Daulah memegang tumpuk pemerintahan, ia menduduki jabatan penting seperti diangkat menjadi Khazim, penjaga perpustakaan besar, dan bendahara negara. Disiplin ilmu Maskawai meliputi kedokteran, bahasa sejarah, dan filsafat. Tetapi ia lebih populer sebagai filosof akhlak ketimbang filosof ketuhanan. Agaknya ini dimotivasi oleh situasi masyarakat yang sangat kacau di masa itu, seperti minuman keras, pelacur, dan lain-lain. Tidak kurang dari 20-an buku telah ditulisnya. Sebagai seorang moralis terkenal, hampir setiap pembahasan akhlak dalam Islam, filsafatnya selalu mendapat perhatian utama. Keistimewaan yang menarik dalam tulisannya ialah pembahasan yang didasarkan dengan ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis. Dan ia mengkombinasikan dengan pemikiran lainnya sebagai penunjang, seperti filsafat Yunani kuno dan pemikiran Persia. Meski filsafat Yunani kuno banyak mewarnai pemikiran filsafat Maskawai, namun ajaran Islam memiliki pengaruh yang paling dominan dalam filsafatnya, terutama dalam masalah akhlak dan moral atau etika. Pemikiran Maskawai. Pemikiran yang paling terkenal adalah tentang akhlak. Beliau adalah seorang yang sangat moralis, berpendapat bahwa akhlak
adalah salah satu sikap atau keadaan jiwa yang mendorongnya untuk berbuat tanpa berpikir dan sama sekali tidak ada pertimbangan. Dengan kata lain, akhlak adalah tindakan yang tidak ada sama sekali pertimbangan dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Menurut kami, ungkapan beliau mengenai hal ini sama dengan perkataan Plato yang mengatakan bahwa cinta adalah gerak jiwa yang kosong. Ibnu Miskawai juga membagi tingkah laku pada dua unsur, yakni unsur watak naluriyah dan unsur watak kebiasaan dengan melakukan latihan, serta berpandang bahwa jiwa mempunyai 3 daya, yang mana apabila ketiga daya ini berserta sifat-sifatnya selaras, maka akan menimbulkan sifat yang keempat, yakni sifat adil. Adapun 3 daya yang dia maksud adalah daya pikir, daya marah, dan daya keinginan. Sedangkan yang ia maksud dengan sifat utama mengenai ketiga daya ini antara lain adalah sifat hikmah, merupakan sifat utama bagi jiwa yang berpikir, yang mana hikmah ini lahir dari ilmu. Rasa berani merupakan sifat utama bagi jiwa marah, yang mana sifat berani ini timbul dari sifat hilm. Sedangkan sifat utama bagi jiwa keinginan adalah sifat murah, yang merupakan sifat utama yang lahir dari iffah, memelihara kehormatan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rapli dari Fakultas Psikologi dan Pendidikan, Program Studi Psikologi dengan NIM 0603521034. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang filsafat Islam beserta tokoh-tokohnya. Dan di sini saya akan membahas salah satu filsuf Islam yang paling terkenal, yaitu Ibnu Sina. Mungkin banyak orang lebih mengenal Ibnu Sina sebagai seseorang yang ahli dalam bidang kedokteran. Itu betul, karena beliau memang sangat ahli dalam bidang kedokteran, sampai-sampai ia dijuluki sebagai Father of Doctor. Namun selain piawai dalam bidang kedokteran, ia pun juga merupakan salah satu filsuf Islam terbaik yang pernah ada dalam sejarah. Sekilas biografi tentang Ibnu Sina, ia mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Ia dilahirkan di Afshanah dekat Bukhara di Persia Utara pada tahun sekitar 370 Hijriah atau 980 Masehi. Sedari kecil ia memang sudah dikenal dengan kecerdasannya. Ia memiliki pemikiran yang luar biasa walaupun pada saat itu usianya masih tergolong usia remaja. Memasuki usia dewasa, beliau mulai menguasai beberapa bidang ilmu pengetahuan, di antaranya sastra Arab, fikih, ilmu ukur, ilmu hitung, bahkan filsafat. Nah, selain dikenal sebagai filsuf dan dokter, beliau juga merupakan seorang penulis yang hebat. Di antaranya ia pernah menerbitkan beberapa karya tulis seperti Al-Shifa, Al-Najat, Al-Qanun fi Al-Tabib, dan Al-Isyarat wa Al-Tabiat. Itu semua adalah karya tulis atau buku ciptaan Ibnu Sina sendiri. Kembali lagi ke pemikirannya di bidang filsafat, walaupun ia kebanyakan hanya memperjelas atau mendetailkan beberapa pemikiran dari filsuf Islam sebelumnya, namun filsafat atau pepandangan Ibnu Sina di bidang filsafat masih menarik untuk dibahas. Yang pertama ada at-taufiq atau rekonsiliasi, atau hubungan antara agama dan filsafat, ketuhanan dan jiwa. Salah satu pemikirannya adalah
Nabi dan filsuf sama-sama mendapatkan kebenaran yang sama, namun cara mendapatkannya saja yang berbeda. Nabi mendapatkannya langsung dari malaikat Jibril melalui akal material atau hadis, sedangkan filsuf mendapatkannya melalui akal mustafad atau dengan cara berpikir atau belajar. Selanjutnya ada tentang ketuhanan. Ia menyatakan bahwa untuk membuktikan adanya Tuhan tidak perlu mencari dalil dengan salah satu makhluknya, namun cukup dengan dalil adanya wujud pertama, yakni wajib al-mawjud. Ia berpendapat bahwa dengan dalil itu saja itu sudah cukup membuktikan atau meyakinkan bahwa Tuhan itu ada. Dan selanjutnya ada konsep tentang kenabian. Menurut beliau, Nabi Muhammad SAW benar-benar memiliki syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang nabi. Menurut ia, untuk menjadi seorang nabi, orang itu harus memiliki imajinasi yang kuat dan hebat, sehingga pemikirannya luas dan pandangannya juga luas. Kemudian, nabi juga harus mempunyai fisik yang kuat, sehingga banyak orang yang akan percaya dan mengikuti sosok orang tersebut. Di sini ia juga berpendapat tentang jiwa. Menurutnya jiwa adalah bagian dari tubuh manusia yang berwujud rohani atau imateri dan berfungsi sebagai prinsip kehidupan yang artinya merupakan pancaran dari kecerdasan yang aktif. Terakhir ada pandangan beliau tentang tasawuf. Menurut beliau, tasawuf tidak harus dimulai dengan zuhud, beribadah, atau dengan meninggalkan keduniaan sebagaimana yang dilakukan para sufi lainnya. Ia berpendapat bahwa memulai tasawuf bisa dimulai dengan akal sehat yang dibantu oleh hati, sehingga kemudian dalam prosesnya akan menemukan keikhlasan di dalamnya. Peran filsafat Islam dalam kajian psikologi. Filsafat Islam sebagaimana dipahami oleh para filosof muslim klasik dimaknai sebagai pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Hakikat segala sesuatu di sini tentu juga termasuk salah satunya adalah jiwa, yang senada dengan psikologi yang pada awalnya juga dimaknai sebagai kajian mengenai jiwa. Kemudian peran-perannya yang pertama ada menjaga kesinambungan psikologi dengan kajian Islam. Kedua, dengan menggunakan Turats, filsafat Islam sebagai pintu masuk akan memungkinkan munculnya disiplin psikologi yang benar-benar utuh dan memiliki identitas yang jelas. Kemudian, peran filsafat Islam juga dalam kajian psikologi ini akan memungkinkan akselerasi dalam pengembangan psikologi Islam. Dan yang terakhir, dalam kajian filsafat Islam sekiranya akan membuat psikologi Islam menjadi disiplin yang memandang jiwa secara lebih komprehensif.